Mari memasak bersama Linskix. Halo semua, hari ini saya mau buat pempek adaan. Kemarin banyak sekali yang request resep dan cara membuat pempek adaan ya. Kalau kemarin pempek ikannya saya pakai ikan tenggiri. Hari ini saya mau pakai ikan gabus. Ikan gabus ini termasuk ikan sungai atau ikan air tawar. Pempek adaan ini enak sekali, gurih dan harum. Teksturnya lembut dan bagian luarnya crispy. Yuk langsung saja kita lihat cara membuatnya. Pertama, siapkan 500 gram daging ikan gabus yang sudah digiling halus. Kalau di Palembang sini, daging ikan gabus sudah tersedia dalam bentuk yang sudah digiling halus seperti ini. Jadi, sampai rumah kita bisa langsung mengolahnya. Untuk 1 kg bersih di sini harganya sekitar Rp65.000. Tambah dengan 250 cc santan, bisa pakai santan instan ditambah air dan diukur 250 cc. Aduk ikan dan santan sampai tercampur rata, kental dan kalis. Saya aduk pakai tangan ya teman-teman. Sudah pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa orang Palembang sini kalau aduk pempek ya seperti ini pakai tangan. Jangan khawatir, tangannya sudah dicuci bersih sebelumnya. Kalau ngaduknya pakai tangan seperti ini, kita lebih bisa merasakan apakah adonan sudah pas atau masih lembek, atau masih harus ditambah tepung, atau sudah padat. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1,5 saset kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Masukkan semuanya. Aduk sampai tercampur rata, kental dan kalis. Biasanya kalau sudah masuk garam seperti ini, adonan akan jadi mengental. Diaduk terus sampai adonan mengental. Nah, adonan kental seperti ini. Masukkan 100 gram bawang merah yang dicincang kasar. Kemudian aduk sampai bawang merah tersebar di adonan. Masukkan 350 gram tepung tapioka. Saya pakai tepung tapioka merek Pak Tani Liao Leong Pit. Cara mengaduknya sama seperti mengaduk pempek lenjer kemarin, pelan saja, tidak perlu kuat-kuat, karena hasilnya bisa menyebabkan pempek jadi keras dan alot. Jadi cara mengaduknya hanya dibalik-balik kemudian ditepuk-tepuk ringan. Jadi tidak perlu diaduk dengan kuat. Masukkan sisa tepung tapioka. Aduk lagi sampai tercampur rata dan menjadi adonan yang bisa dipulung. Bisa juga mengaduknya dibantu dengan spatula seperti ini. Aduk sampai tercampur rata dan menjadi adonan yang bisa dibentuk.
Nah, jadinya seperti ini. Siapkan juga gelas berisi air dan sendok makan. Ambil adonan segenggam, lalu buat seperti sedang membuat bakso dan langsung masukkan ke minyak yang sudah dipanaskan. Nah, jadi seperti membuat bakso ya, dan ini langsung dimasukkan ke minyak yang sudah dipanaskan. Jadi langsung digoreng. Jangan lupa sendoknya dicelupkan dulu ke dalam air supaya adonan tidak lengket. Jadi langsung digoreng ya, goreng dengan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa balik-balik pempek supaya matang merata dan tidak gosong. Nah, ini ya, sudah ada yang meletus satu, artinya pempek sudah matang dan bisa langsung diangkat. Angkat pempek adaan yang sudah matang dan tiriskan. Nah, mantul ya. Pempek adaan ini meskipun sudah dingin tetap lembut ya. Kalau nanti sudah dingin mau digoreng lagi bisa, malahan jadi lebih garing di bagian luarnya dan lembut di bagian dalamnya. Nah, sekarang kita mau lihat teksturnya. Kita belah ya. Lembut sekali, gurih dan harum. Enak banget. Nah, itulah tadi resep dan cara membuat pempek adaan. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.
Mari memasak bersama Limstik. Hai, hari ini saya mau ke pasar. Saya mau beli ikan tenggiri. Biasanya kalau beli ikan tenggiri untuk dibuat pempek, saya belinya di pasar ini. Ini namanya Pasar Buah Temenggung. Nah, enaknya kalau di Palembang sini ikannya sudah bersih dan sudah digiling halus. Jadi sampai rumah nggak usah repot, bisa langsung dibikin pempek. Per kilogram bersih seperti ini harganya Rp125.000. Kalau event-event hari besar, harga bisa naik jadi Rp140 sampai Rp150.000. Nah, seperti ini ya, ikannya difilet, kemudian kerok pakai sendok untuk diambil dagingnya. Setelah diambil dagingnya, kemudian digiling halus dan siap dibuat pempek. Hari ini saya mau ajak teman-teman mainan tepung. Saya mau membuat pempek ikan tenggiri, resep asli wong Palembang. Kalau ada yang pengen bisa membuat pempek Palembang sama persis seperti pempek yang ada di Palembang, ikutin resep dan cara membuatnya ya. Nah, ini daging ikan tenggiri yang tadi dibeli di pasar, sudah langsung siap dipakai. Nanti saya aduk pempeknya pakai tangan. Ini tangannya sudah bersih, sudah dicuci bersih. Setahu saya orang-orang di sini kalau buat pempek nggak ada yang pakai sarung tangan ya. Pertama, siapkan 500 gram daging ikan tenggiri. Kemudian tambahkan 500 gram air. Airnya jangan dimasukkan semua. Jadi masukkan sebagian dulu. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Masukkan 20 gram garam dan 1 sendok teh kaldu jamur bubuk. Tambahkan lagi air dan aduk lagi sampai tercampur rata. Orang Palembang sini kalau buat pempek tidak pernah pakai bawang putih. Kenapa? Karena ikannya dari ikan segar. Jadi kalau ikannya segar, maka pempek tidak akan bau amis. Jadi tidak perlu ditambah bawang putih. Tambahkan lagi air, masukkan semuanya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, konsistensi adonan ikannya kira-kira seperti ini. Untuk tepung tapioka, saya pakai merek ini. Ya, ini merek favorit tukang pempek di sini. Harganya memang lebih mahal, tapi hasil jadi pempek bagus dan lebih putih.
Masukkan 600 gram tepung tapioka, tapi jangan dimasukkan semuanya ya. Masukkan dulu sebagian. Nah, ini cara mengaduk pempek yang benar. Jadi cara mengaduknya hanya dibalik-balik saja, jangan ditekan atau diaduk dengan kuat. Beda dengan cara mengulen roti ya. Kalau mengaduk pempek tidak boleh ditekan dan diaduk dengan kuat, karena nanti hasil jadi pempeknya akan keras dan alot. Masukkan lagi sebagian tepung tapioka dan aduk lagi seperti tadi, hanya dibalik-balik saja. Masukkan semuanya dan aduk lagi sampai tercampur rata. Untuk lenjer kecil saya timbang seberat 30 gram. Nah, yang ini mau saya buat lenjer kecil. Digulungnya ringan saja, tidak perlu kuat-kuat. Kemudian masukkan ke air rebusan. Untuk lenjer besar, timbang adonan seberat 100 gram. Kemudian gulung di atas talenan. Tapi tidak perlu kuat-kuat ya, cukup digulung ringan saja. Ini adonannya lembut sekali. Nah, seperti ini. Lembut sekali adonannya. Kemudian masukkan ke air rebusan. Masukkan minyak secukupnya ke air rebusan pempek supaya pempek tidak saling lengket setelah diangkat. Biasanya kalau sudah terapung seperti ini, artinya pempek sudah matang dan sudah bisa diangkat. Siapkan telur secukupnya, kemudian tambahkan dengan sedikit garam dan dikocok rata. Nah, ini sekarang saya mau buat pempek selum kecil. Buat bentuk lonjong, kemudian dengan jari jempol dan dengan dibantu jari telunjuk dan jari tengah buat lubang kecil. Kemudian masukkan telur dan tutup sambil dijepit. Jepitnya yang kuat supaya tidak bocor. Kalau tangannya lengket bisa dikasih tepung tapioka. Kemudian masukkan ke air rebusan pempek.
Nah, ini yang sudah mateng. Sekarang saya mau tunjukin cara membuat pempek kapal selam besar. Ini beratnya 100 gram. Bentuk lonjong dulu, kemudian masukkan jempol, dibantu dengan telunjuk dan jari tengah. Buat lubang sambil diputar. Kemudian masukkan telur utuh, lalu tutup dan dijepit. Jepitnya yang kuat supaya tidak bocor. Kalau tangannya lengket bisa dikasih tepung tapioka. Masukkan ke air rebusan pempek. Buat satu lagi. Untuk adonan pempek telur, kalau terlalu lembut bisa ditambahkan sedikit tapioka ya, supaya adonan bisa dipegang dan lebih mantap. Jadi bentuk lonjong dulu, kemudian masukkan jari jempol, dibantu dengan jari telunjuk dan jari tengah sambil ditekan dan diputar. Ini memang perlu banyak latihan supaya hasilnya tidak bocor dan pecah. Kemudian masukkan 1 telur utuh, cari telur yang kecil saja. Kemudian tutup, jepit yang kuat supaya tidak bocor. Dan masukkan ke air rebusan pempek. Ini sudah ada yang mateng. Biasanya kalau sudah mateng bentuknya jadi lebih besar. Nah, ini pempeknya sudah jadi semuanya. Tiriskan di serbet kering dan bersih. Cakep ya bentuknya. Panaskan minyak. Masukkan pempek. Minyak harus benar-benar panas ya, supaya hasil gorengan pempek bagus dan kering. Nah, kelihatan ya, garing. Ini enak banget. Sekarang potong pempeknya, garing banget. Pempek kapal selam besar ini di Palembang dijual per piece-nya. Kalau yang dari ikan tenggiri harganya 25.000. Sekarang saya mau goreng yang lenjer. Potong-potong dulu pempek lenjer. Nah, ini kalau mau lihat tekstur pempeknya, masukkan pempek. Tips menggoreng pempek, minyak harus panas sekali supaya pempek tidak saling lengket.
Dan kalau menggoreng pempek lenjer seperti ini, hati-hati ya, karena kalau menggorengnya terlalu kering, pempek bisa meletus atau meledos. Kalau orang sini bilangnya meledos. Setelah cukup kering, angkat sebelum pempek meledos. Untuk mendapatkan hasil gorengan yang lebih garing bagian luarnya, pempek bisa digoreng 2 kali. Jadi setelah tadi diangkat, kemudian tunggu minyak panas, baru masukkan lagi pempek dan goreng sebentar saja. Pindahkan ke piring saji. Nah, ini tadi pempek-pempek yang sudah digoreng tadi, tambahkan dengan mentimun yang dicacah dan siapkan cuko pempek. Sekarang pempek sudah siap disajikan. Nah, sedangkan yang ini bisa untuk bekal anak ke sekolah. Untuk resep cuko pempeknya nanti akan ada di video berikutnya. Terima kasih sudah melihat video tutorial cara membuat pempek ikan resep asli Wong Palembang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hai semua, di video sebelumnya aku sudah pernah share resep pempek dos pistel. Kali ini aku mau buat cuko pempek Palembang yang pedas, manis, asem, dan sedap. Yuk langsung saja simak videonya, nonton sampai selesai ya. Untuk bahannya, siapkan 250 gram cabai rawit yang sudah dicuci bersih. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan selera. Kemudian siapkan 100 gram bawang putih yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Sekarang kita masukkan bawang putih dan cabai rawit ke dalam mangkok chopper. Selanjutnya, tambahkan air minum secukupnya. Pakainya air minum, jangan air mentah ya. Setelah itu kita haluskan bawang putih dan cabai rawitnya dengan chopper. Nah, jika bawang putih dan cabai rawitnya sudah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan 500 gram gula aren batok, pilih yang kualitas bagus agar hasil cukonya sedap dan wangi. Sekarang kita iris-iris halus dulu gula aren batoknya supaya mudah dilarutkan. Setelah diiris kecil-kecil, kita pindahkan gula arennya ke dalam panci. Selanjutnya, tambahkan 700 ml air. Sekarang kita masak sampai mendidih dan gula larut.
Nah, jika sudah mendidih dan gulanya sudah larut, kita angkat. Setelah itu kita saring larutan gula merah. Kemudian ini kita masak lagi larutan gula merahnya sampai mendidih. Nah, jika larutan gula merahnya sudah mendidih, kita matikan api kompor. Selanjutnya, langsung kita masukkan cabai rawit dan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi. Ini api kompornya sudah tidak menyala ya. Nah, ini ya rahasianya cuko pempek Palembang yang pedas dan sedap. Nah, ini cara masak cuko pempek Palembang yang benar. Cabai rawit dan bawang putihnya dimasukkan setelah gulanya disaring dan dalam keadaan api kompornya padam, sudah tidak dinyalakan ya, agar hasil cuko lebih sedap dan wangi. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan 8 buah jeruk kunci atau boleh juga pakai 4 buah jeruk nipis. Boleh ganti dengan cuka makan secukupnya atau air asam jawa secukupnya. Sekarang kita peras jeruk kuncinya, langsung dimasukkan ke dalam cuko. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Ini cuko pempeknya sudah siap disajikan. Sekarang kita masukkan ke dalam wadah botol kecil, boleh sambil disaring. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, yuk sekarang kita cobain cuko pempeknya. Kita tuang dulu ke dalam wadah mangkok kecil. Untuk resep pempek dos pistelnya sudah pernah di-share beberapa waktu yang lalu. Untuk link videonya aku letakkan di bagian atas sini ya. Rasa cuko pempeknya sedap banget, manis, pedas nampol, asam-asam sedikit, jadi rasanya tidak manis datar sehingga tidak cepat enek. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hari ini aku mau membuat tekwan, makanan khas dari Palembang. Di video sebelumnya sudah dibuatkan tutorial cara membuat tekwan. Nah, di video kali ini aku mau masak kuah tekwan yang sedap dan gurih. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan tekwan. Cara membuat tekwan bisa lihat di video sebelumnya ya. Nanti lihat link videonya ada di description box. Untuk bahan kuah tekwan, pertama kita siapkan 250 gram udang. Kupas kulit udang, kerat pungkungnya, lalu cuci bersih. Kemudian ini kepala dan kulit udang untuk dibuat kaldu. Lalu siapkan juga setengah buah bengkuang, potong panjang-panjang seperti ini. Selanjutnya siapkan 1600 ml air untuk kuah. Lalu ini 400 ml air untuk dibuat kaldu udang. Dan 5 bawang putih cincang halus. Sekarang siapkan bahan pelengkap. Di sini ada 4 batang seledri, iris kecil-kecil, bawang merah goreng secukupnya. Lalu ada sambal rawit secukupnya. Kemudian siapkan segenggam jamur kuping, rendam, cuci bersih, lalu rebus hingga matang. Kita siapkan juga 1 bungkus soun diseduh hingga lembut dan 1 batang timun dicacah kecil-kecil.
Tuang 1600 ml air ke dalam panci untuk membuat kuah tekwan. Ini kita rebus hingga mendidih. Panaskan minyak goreng sedikit saja, lalu masukkan bawang putih cincang. Ini kita tumis hingga layu dan harum. Nah, jika sudah harum, masukkan udang. Kita masak hingga udang berubah warna dan harum. Sekarang tambahkan sebagian air, diambil dari yang 400 ml tadi ya. Kita masak sebentar hingga mendidih. Nah, jika sudah mendidih, kita angkat. Selanjutnya, masukkan udang ke dalam air rebusan. Ini kita masak dengan api kecil saja. Sekarang panaskan minyak sedikit saja, setelah itu kita masukkan kulit dan kepala udang. Tumis hingga berubah warna dan harum. Jika sudah tercium aroma harum, sekarang masukkan sisa air dari yang 400 ml tadi. Kita rebus sebentar hingga mendidih. Nah, jika kaldu udangnya sudah mendidih, kita saring. Kita saring, buang kulit dan kepala udang, kita ambil kaldunya. Lalu masukkan kaldu udang ke kuah tekwan. Kemudian tambahkan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 2 sendok teh garam, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kita masukkan juga bengkuang, tambahkan jamur kuping, masak sebentar saja hingga mendidih. Lalu angkat agar bengkuangnya tidak lembek. Sekarang masukkan tekwan secukupnya. Masak hingga tekwan mengapung naik ke atas. Tekwan ini disajikan hanya kalau mau dimakan ya. Caranya kalau mau dimakan lagi, tinggal panaskan kuah di panci kecil, lalu masukkan tekwan, masak hingga lembut. Nah, jika sudah mendidih dan tekwannya sudah mengapung naik ke atas seperti ini, sudah siap disajikan ya. Kita angkat. Siapkan mangkok saji, masukkan dulu soun. Lalu kita masukkan tekwan dan kuahnya. Seger ya, ini pasti enak. Kemudian tambahkan timun. Kita tambahkan bawang goreng. Tambahkan seledri secukupnya. Dan sambal rawit tentunya. Mantap ya. Nah, sekarang tekwannya sudah siap disajikan. Yuk, sekarang saatnya makan. Kita campur dulu. Cobain yuk. Enak banget, sama seperti yang dijual, gurih, pedas, rasanya mantap. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe.
Jangan lupa like. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hari ini aku mau membuat tekwan, makanan khas Palembang yang sangat terkenal dan digemari di sini. Bisa buat buka puasa atau untuk sajian lebaran. Cara membuatnya mudah sekali. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan 500 gram daging ikan tenggiri yang sudah dihaluskan. Lalu tambahkan 2 putih telur. Nah, ini kita aduk dulu ya hingga tercampur rata dan adonannya menyatu. Setelah itu tambahkan 225 ml air. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata dulu ya. Setelah itu tambahkan 2 sendok teh garam. Lalu masukkan 1 sendok teh kaldu jamur bubuk. Kita aduk hingga tercampur rata dan adonan ikan jadi kental dan kesat. Nah, ini adonan ikannya setelah ditambahkan garam jadi kental dan kesat seperti ini ya. Selanjutnya masukkan 350 gram tepung tapioka. Kita bagi 2 tahap ya. Ini aku masukkan sebagian dulu. Sekarang kita aduk hingga tercampur rata dulu, baru nanti kita masukkan sisa tepung. Setelah tercampur rata, tambahkan sisa tepung tapioka. Kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini adonan tekwan sudah jadi. Teksturnya memang lembut dan lengket ya. Jangan ditambahkan tepung lagi ya. Lalu kita ambil secul adonan dengan tangan seperti ini agar hasil tekwannya keriting-keriting dan bagus. Kita cemplungkan ke dalam air rebusan. Kita cemplungkan tekwan ke air rebusan. Begitu seterusnya ya sampai adonan tekwan habis. Kita rebus tekwan hingga mengapung dan matang. Nah, jika tekwannya sudah naik mengapung ke atas seperti ini, jangan langsung diangkat. Kita biarkan dulu masak beberapa saat. Sekarang kita angkat tekwan. Kita tiriskan tekwan di atas serbet. Nah, sekarang tekwannya sudah siap disajikan. Bentuknya keriting-keriting cantik ya. Tekwannya sudah siap disajikan, tinggal kita bikin kuahnya ya. Rasanya enak, gurih, dan teksturnya padat tapi tidak keras. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.